Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadona, NIM 21011136256. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi interpersonal, saya akan membuat video yang berisikan apa sih komunikasi interpersonal itu. Yuk disimak videonya. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari atau mengetahui tentang komunikasi interpersonal ini. Seperti yang kita ketahui, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya, si A bertemu si B di perjalanan pulang, lalu mereka berbicara. Nah, itulah yang kita sebut dengan komunikasi interpersonal. Namun, selain dari pengertian umum, ada beberapa ahli yang mendefinisikan berbagai komunikasi interpersonal. Misalnya yaitu menurut R. Wayne Pes, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya secara langsung pula. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi interpersonal. Ada 4. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual atau sosial setiap manusia. Yang kedua, identitas atau jati diri seseorang anak terbentuk karena adanya komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam memahami realitas lingkungan sosial seseorang, perlu membandingkan dengan kesan-kesan dan pemahaman orang lain tentang adanya suatu realitas. Yang terakhir yaitu yang keempat, kesehatan mental sebagian besar orang ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungannya dengan orang lain. Lalu saya akan menjelaskan mengenai 4 karakteristik dari komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu interpersonal communication, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan tetap. Yang kedua yaitu dyadic qualification, suatu hubungan antara dua orang yang terbentuk oleh anggota dari sebuah kelompok yang besar yang mempunyai keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu dyadic primacy, di mana interaksi antara dua orang adalah inti dari hubungan interpersonal walaupun ada 3 orang dalam sebuah hubungan. Yang terakhir yaitu dyadic consciousness, yaitu adanya kesadaran individu yang merupakan bagian dari sebuah hubungan pasangan, sebuah tim, dan lainnya. Nah, sama dengan komunikasi yang lainnya, komunikasi interpersonal juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan. Saat kita berkomunikasi, apa yang kita katakan tidak hanya itu, tapi bagaimana cara kita untuk mengatakannya. Apakah kita menggunakan gaya bahasa gaul, atau bahasa normal, atau bahasa baku, atau apapun ide yang kita tekankan, kita bicara dalam bahasa apa. Nah, semua ini adalah termasuk ke dalam bagian komunikasi verbal. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini komunikasi yang tidak diucapkan. Kita berdiri tegak atau bersandar, kita melihat mata orang lain, di mana kita meletakkan tangan kita, apa bahasa tubuh kita untuk mengisyaratkan sesuatu. Nah, hal-hal tersebut adalah komunikasi nonverbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek komunikasi. Ada beberapa aspek yang membuat komunikasi interpersonal secara eksplisit. Yang pertama yaitu tak terhindarkan. Bahkan ketika kita menyimpan beberapa pemikiran di dalam diri kita dan kita tidak mengungkapkannya secara verbal, itu akan mengambil bentuknya dalam aspek komunikasi nonverbal lainnya seperti suasana hati, sikap, ataupun bahasa tubuh. Yang kedua yaitu tidak dapat diubah. Maksudnya, setelah sesuatu ditulis, dikatakan, atau diserahkan, itu tidak dapat ditarik kembali. Itu selamanya akan ada di benak orang lain. Yang ketiga yaitu kompleks, di mana ada kemungkinan besar terjadinya miskomunikasi antara penerima dan pengirim. Oleh karena itu, komunikasi antar pribadi itu sangatlah rumit. Yang terakhir yaitu kontekstual. Maksudnya yaitu kontekstual adalah bagian integral dari jenis komunikasi ini, dan konteksnya dapat bersifat situasional, lingkungan, dan relasional. Dan akhirnya kita masuk kepada
part terakhir, yaitu di sini saya menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari komunikasi interpersonal ini. Yang pertama yaitu untuk memberi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan. Yang keempat, memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya. Yang kelima, mengekspresikan kebutuhan dan pribadi dan pahamilah kebutuhan orang lain. Yang keenam, memberi dan menerima dukungan emosional. Yang ketujuh, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Kedelapan tadi adalah contoh-contoh dari komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sedikit tentang komunikasi interpersonal. Saya berharap video tadi dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa sih itu komunikasi interpersonal. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.